Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian selalu keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ketemu lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini, dalam video ini saya akan membahas tentang perkembangan Islam pada abad pertengahan. Mari kita simak videonya, presentasinya. Kita lanjut masuk ke kelas presentasi. Check it out. Oke, kita masuk babnya, bab 10, perkembangan Islam pada abad pertengahan, SK atau KD sekilas tentang dunia Islam pada abad pertengahan. Ada kerajaan Ottoman di Turki, kerajaan Moghul di India, kerajaan Safawi di Persia, sekarang Iran, terus ada kerajaan jahat bangsa Eropa, perkembangan ajaran Islam pada abad pertengahan. Yang C, perkembangan ilmu pengetahuan pada abad pertengahan. Yang D, perkembangan kebudayaan Islam pada abad pertengahan. Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aspek tarikh dan kebudayaan Islam, yaitu standar kompetensinya memahami perkembangan Islam pada abad pertengahan. KD-nya menjelaskan perkembangan Islam pada abad pertengahan, terus menyebutkan contoh peristiwa perkembangan Islam pada abad pertengahan. Kita bahas. Next, berikutnya. Sekilas tentang dunia Islam pada abad pertengahan. Periode sejarah Islam terbagi menjadi 3, yaitu periode klasik, periode pertengahan, periode modern. Periode klasik 650 sampai 1250 Masehi, periode pertengahan 1250 sampai 1800 Masehi. Sedang periode modern 1800 Masehi sampai zaman sekarang, yaitu zaman now. Lalu pada periode klasik, Islam itu mengalami masa kemajuan dan keemasan ditandai dengan apa? Sangat luasnya wilayah kekuasaan Islam yang utuh, adanya integrasi antar wilayah Islam, adanya kemajuan di bidang ilmu dan sains. Pada periode pertengahan ini, Islam mengalami kemunduran ditandai dengan apa? Tidak ada lagi kekuasaan Islam yang utuh, terpecahnya Islam menjadi kerajaan-kerajaan yang terpisah. Kerajaan itu di antara lain yang pertama yaitu bahwasanya kerajaan Ottoman di Turki, ya. Kerajaan didirikan, diproklamasikan oleh Utsman, satu dari bangsa Turki, Utsmani. Ya, kerajaan ini mengalami kemajuan pada masa pemerintahan Sultan Muhammad II dengan menyebarluas Islam sampai benua Eropa, menaklukkan benteng Konstantinopel, ibu kota Romawi Timur. Karena keberhasilannya beliau itu mendapat julukan Al-Fatih atau dengan sebutan yaitu Sang Penakluk. Ini ya, yang pertama kerajaan Ottoman di Turki. Kemudian kita bisa lihat, ini ya gambar kerajaan Turki Utsmani di Ottoman. Next, kerajaan Ottoman mengalami masa keemasan ini pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman I yang berkelas Sulaiman Agung dan Sulaiman Al-Kanuni. Wilayah kuasaannya itu banyak di Afrika Utara, Mesir, Irak, Armenia, Asia Kecil, Gemara, Balkan, Yunani. Setelah Sulaiman Agung meninggal dunia, kerajaan Ottoman Turki itu mengalami kemunduran sehingga satu demi satu wilayah kekuasaannya itu melepaskan diri. Yang kedua yaitu kerajaan Moghul di India. Peranan umat Islam dalam Islam di India ini menyebarluaskan agama Islam dapat dilihat dalam 4 periode, yaitu sebelum kerajaan Moghul, masa kerajaan Moghul, masa penjajahan Inggris, serta negara India sekuler. Kerajaan Moghul didirikan oleh Zainuddin Muhammad Babur, keturunan Genghis Khan bangsa Mongol pada tahun 1526 Masehi. Kerajaannya berpusat di mana? Di kota Delhi atau India. Nah, ini kita bisa lihat peta kerajaan Moghul, letaknya kerajaan Moghul di India. Kemudian lanjut berikutnya, yaitu kerajaan Moghul itu diperintah secara silih berganti oleh 15 orang raja sultan. Sultan pertama Zainuddin Muhammad Babur dan sultan terakhirnya yaitu Sultan Babur. Di puncak kerajaan Moghul itu Akbar Shah, Jalaluddin, Naruddin, Shahjahan. Taj Mahal itu merupakan salah satu juga peninggal dari kerajaan Moghul yang kita bisa lihat sampai sekarang masih ada peninggalannya. Kemudian yang ketiga kerajaan Safawi di Persia, sekarang Iran, yang didirikan oleh Syekh Ismail Safawi. Kerajaan Safawi itu puncak kejayaannya tatkala diperintah oleh Syekh Abbas. Beliau berjasa mempersatukan seluruh Persia. Ini
berakhirnya Safawi itu 17 Sultan itu melanjutkan perintahnya. Sultan berakhir kerajaan Safawi bernama Sultan Muhammad. Setelah pemerintahan Syekh Ismail itu gantikan apa? Sultan Muhammad. Ya, setelah pemerintahan Syekh Abbas berakhir, kedudukan kerajaan Safawi itu menjadi lemah. Hal ini disebabkan adanya apa? Perebutan kekuasaannya. Selanjutnya Persia itu diperintah oleh dinasti Zan. Kemudian tanggal 11 Februari 1909 melalui revolusi Islam itu dipimpin oleh ulama terkenal Ayatollah Khomeini. Ini juga ya, ada Republik Islam Iran waktu itu. Ya, presidennya Abul Hasan Bani Sadar. Ya, ini yang maksudnya waktu itu ada revolusi Islam. Kemudian pada waktu kerajaan-kerajaan Islam lemah, sebaliknya bangsa Eropa kuat dan maju, khususnya di bidang apa? Ilmu pengetahuan dan teknologi baru. Ya, selanjutnya bangsa Eropa itu menjajah negara-negara lemah, khususnya kerajaan Islam di Asia dan Afrika dengan membawa 3 misi: Gold, Glory, dan Gospel. Ini ya, ada keuntungan besar, terus mencapai kejayaan, terus memperluas agama Kristen waktu itu. Ya, negara jajahan bangsa Eropa itu banyak negara yang dijajah seperti Mesir, Jazirah Arab itu dijajah oleh negara Inggris, Maroko, Aljazair itu dari Prancis, Mindanao dari Spanyol, Malaka itu juga dari negara-negara Eropa. Indonesia juga termasuk negara yang dijajah oleh Belanda dan Jepang. Ya, ini ya, dari Rusia juga dijajah, dari negaranya Uzbekistan, Samarkand, Bukhara, itu semua negara-negara jajahan bangsa Eropa. Bagaimana akibat buruk penjajahan bangsa Eropa bagi Islam? Berakibat akhirnya apa? Waktu itu umat Islam itu mengalami kemunduran dan keterbelakangan di bidang politik, ilmu pengetahuan, terus perekonomian dan kebudayaan. Ini mengalami kemunduran akibat jajahan bangsa Eropa. Yang B yaitu perkembangan ajaran Islam pada abad pertengahan di India. Di Mogul pendidikan masjid dan juga madrasah seperti ada materinya yang diajarkan, yaitu ilmu tafsir, hadis, dan fikih juga. Ulama itu telah menyusun sebuah kitab juga Al-Fatawa Al-Hidayah. Terus di Mesir, kerajaan dinasti Mamluk itu berkuasa. Telah muncul ulama-ulama besar seperti Ibnu Hajar Asqalani, terus ada Ibnu Khaldun, yang mempunyai hasil karya-karya beliau itu bermunculan. Kemudian ulama-ulama besar pada abad pertengahan, siapa saja? Ada ulama Jalaluddin Al-Mahali, terus ada Ibnu Katsir, Imam Nawawi yang mempunyai karya-karya beliau itu, ada tafsir juga, ada kitab hadis juga. Terus yang C, perkembangan ilmu pengetahuan pada abad pertengahan di India. Sekolah Mughal itu mengajarkan ilmu pengetahuan umum seperti logika, filsafat, geometri, geografi, sejarah politik, dan matematika. Ya, ini juga ada perpustakaan yang memiliki 24.000 judul buku dalam berbagai disiplin ilmu. Di Mesir, ketika diperintah dinasti Mamluk, telah muncul para cendekiawan Muslim, yaitu bermunculan ini seperti Ibnu Abi Usaibah, Abu Hasan, Nasiruddin At-Tufi. Ini tokoh-tokoh Islam itu bermunculan juga di Mesir ini yang menghasilkan karya-karya juga. Terus ada arsitektur di Persia, ada Masjid Shah. Terus di Khurasan itu juga ada makam Imam Ali, terus makam Imam Ar-Reza, terus ada masjidnya itu Masjid Kubah yang berbentuk emas. Di kota Tua Qom juga ada makam Hazrat Fatimah Maksumah. Kita bisa lihat ini masjid Imam Reza dengan kubah emasnya salah satu apa? Yaitu peninggalan Islam pada abad pertengahan di Khurasan di Iran. Kita bisa lihat di atasnya kubahnya itu berwarna kuning keemasan itu yang mencorong itu. Ini peninggalan Islam juga. Di Delhi juga ada arsitektur, ada Istana Megah, itu ada Benteng Merah, Masjid Jami. India ada Taj Mahal. Turki juga ada Masjid Agung Sultan Muhammad Al-Fatih. Dan di Indonesia itu juga apa? Meninggalkan sejarah peninggalan Islam seperti Masjid Agung Demak, Masjid Agung Banten, Masjid Agung Kudus, Masjid Agung Cirebon, terus juga Masjid Agung Keraton Buton di Bahu-Bahu, Sulawesi Tenggara tahun itu. Terus ini kita bisa lihat
Masjid Agung Demak salah satu peninggalan Islam itu abad pertengahan yang di Indonesia yang dibangun oleh siapa? Yaitu Wali Songo. Ini masjidnya masih kita bisa lihat sampai sekarang. Juga ada menara Masjid Qudus, salah satu juga peninggalan Islam abad pertengahan di Indonesia yang dibangun oleh Sunan Kudus pada abad yang ke-15. Ini di sana juga ada makamnya Sunan Kudus. Terus dalam seni sastra juga bermunculan nama-nama tokoh sastrawan seperti Fariduddin Al-Athar, Jalaluddin Ar-Rumi, Sa'adi Siras, Fuzuli, yang beliau-beliau ini mempunyai hasil-hasil karya juga dalam keilmuan dalam bidangnya. Nah, kata Waliullah Sunan Bonang, janganlah terlalu jauh mencari keindahan. Keindahan itu berada di dalam diri seluruh jagat raya yang terbentang dalam dirimu. Jadikanlah dirimu cinta, maka kau akan dapat memahami dunia. Demikian presentasi video kali ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketemu lagi dalam video selanjutnya dengan pembahasan materi yang lain. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa memakai masker. Dadah.